Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk melakukan hari sebagai seorang siswa, yaitu melaksanakan pembelajaran. Karena kita masih kondisi seperti ini, bahkan belum memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka, di pembelajaran kita masih menggunakan video. Dan di video ini saya akan menjelaskan bab tentang berpikir kritis yang akan saya jelaskan menggunakan video pembelajaran. Apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sebagai seorang yang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah. Kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari wajib bagi kita untuk bisa memahami apa saja yang harusnya kita lakukan, apa saja yang harusnya kita pelajari lebih dalam. Apalagi kita kan diberi akal ya oleh Allah supaya kita bisa berpikir. Nah, akal inilah yang membedakan mana manusia, mana binatang, mana manusia, mana tumbuhan. Jadi hendaklah kita menggunakan akal kita dengan baik. Nah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Asbabun nuzulnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 bahwa Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda atau Rasulullah pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya?" Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa saja yang engkau senangi, menyukai apa saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirbah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Kemudian Rasulullah berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai matanya membasahi kainnya. Nah, karena merenungkan ayat-ayat Allah yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya pun membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi sedang menangis. Kemudian si Bilal ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan." Kemudian Nabi menjawab, "Apakah saya bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam hari Allah telah menurunkan wahyunya, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191.
Dan beliau langsung membacakan. Alangkah rugi dan celakanya bagi orang-orang yang membaca ini dan dia tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungannya. Nah, itu ya asbab nuzulnya. Salah satu asbab nuzul yang lainnya itu. Kemudian ciri-ciri ulil albab. Pertama, ulul albab itu bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Nah, siapa saja nih ulul albab zaman dahulu? Nah, ini adalah ulul albab pada masa silam, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Kalian nih, murid-murid saya ini yang akan menjadi ulul albab selanjutnya di masa yang akan datang. Nah, semoga ya. Kemudian ini segelintir ulil albab pada masa modern, pada masa-masa saat ini, ya. Nah, ini ya. Kemudian, nah, kok ada mendaki nih? Nah, ada gambar film 5 cm. Nah, yang selama ini kita pikirkan ini kan kalau kita mendaki gunung, itu maka posisi oksigen itu lebih banyak ya yang kita mungkin orang awam itu ketahui. Kemudian orang awam juga mengetahui bahwa tahunya itu bahwa di atas gunung itu akan terasa sangat panas. Nah, ternyata saya sendiri pernah mendaki gunung dan ternyata itu di atas gunung atau di puncak gunung itu kondisinya malah jauh lebih dingin. Bahkan terkadang itu minus berapa derajat Celcius. Padahal yang kita ketahui kalau di atas gunung ya panas karena dekat dengan matahari, lebih dekat dengan matahari daripada kita di dataran biasa. Tapi kenyataannya di atas gunung atau di puncak gunung itu kondisinya itu jauh lebih dingin. Dan juga ternyata untuk oksigen sendiri semakin kita berada di atas maka oksigen itu semakin berkurang. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak iman. Allah itu dengan mudah kalau mau menyiksa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan juga Allah dengan mudahnya akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah ya. Selanjutnya, nah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu selalu berpasang-pasangan. Nah, kata berpasang-pasangan dalam Al-Quran bermakna bisa saja laki-laki dengan perempuan, negatif positif, siang malam, datang pergi. Nah, itu yang namanya berpasang-pasangan. Dan dalam Quran Surat Yasin ayat 36 juga Maha Suci Zat yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi, dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Nah, apa nih? Kok gambar HP? Nah, pembuatnya. Nah, Big Bang atau teori yang muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, dan mengapa mereka tidak juga iman. Langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami pun meluaskannya. Nah, pada tahun 1922, seorang ilmuwan astronomi Hubble menyebutkan bahwa seluruh galaksi kecuali 5/6 menjauh dari bumi dengan kecepatan sesuai dengan jaraknya dari kita.
Menurut perhitungannya, apabila terdapat bintang yang berjarak 1 juta cahaya menjauh dari kita dengan kecepatan 168.000 km per detik, maka bintang yang berjarak 2 juta tahun cahaya menjauh dari kita dengan kecepatan 2 kali lipat. Seterusnya, hal ini menguatkan pandangan ilmuwan matematika dan pendeta Belgia, Lemaitre yang menyebutkan bahwa alam terus mengalami perluasan. Kemudian bentuk bumi. Saya sebelumnya mengira bahwa bumi itu datar. Lalu pada tahun 1577, ketika Sir Francis Drake berkeliling dunia, dia membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian di abad 14 dan bumi sesudah itu dihamparkan. Maka makna lain adalah telur berperut unta. Ini jadi Allah itu menghamparkan bumi, itu ada dalam Quran surat Naziat ayat 30 ya. Selanjutnya, cahaya bulan. Cahaya bulan itu cahaya refleksi atau cahayanya sendiri sih? Nah, sebelumnya banyak orang yang mengira bahwa bulan memiliki cahayanya sendiri. Tapi kini kita mengetahui bahwa cahaya bulan bukanlah cahaya sendiri, melainkan refleksi dari cahaya matahari. Nah, pada abad yang 14 yang lalu, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 61, Allah menyebutkan bahwa Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari yang bercahaya dan bulan yang bercahaya. Selanjutnya, rotasi matahari. Sebelumnya orang memahami bahwa matahari berputar, tapi ia tidak berrotasi pada porosnya. Nah, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu berada di dalam garis edarnya. Di zaman modern ini, membuktikan hari butuh waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu rotasi. Nah, kemudian hidrologi siklus air. Pada tahun 1580, ketika Sir Bernard membicarakan tentang siklus air untuk pertama kalinya tentang evaporasi air laut. Nah, ini nih. Jadi, air laut itu turun, pertamanya itu dari turun hujan ke laut, ke sungai, kemudian naik. Nah, seperti ini ya. Dan dialah yang meniupkan dalam pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran ya. Kemudian ini geologi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nantinya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, jika kalian ada yang mau ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan tadi, kalian bisa meninggalkan komentar di link di bawah ini, maksudnya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab ketika soal pertanyaan-pertanyaan itu sudah masuk ya. Nanti akan saya jawab satu-satu, atau kalian juga bisa berdiskusi di grup WA kita, grup kelas kita, atau bisa juga kalian japri untuk pertemuan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini. Sekian, kurang lebihnya Bu Pani mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, hanya dibatasi 15 menit untuk video ini. Jadi saya tutup. Assalamualaikum.